watak itu adalah genetik dan dibawa dari sejak dalam rahim seorang ibu. Dan kita tidak boleh meremehkan watak anak kita yang tidak sama dengan kita. Kenapa? Karena di sini maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Masya Allah. Ya, gimana Bu Aisyah untuk ngetes watak? Watak tuh di mana sih? Nah, ini kalau di otak, watak sekitar sini nih. Di sini. Dan sudah ada sejak lahir sesuai pembawaan masing-masing di sini. Terus kita bisa ajarin nggak tentang tadi ketaatan, ya, tentang tadi ketangguhan, tentang tadi kebermanfaatan, bisa. Itu nanti ilmunya di sini. Tapi harus perhatikan watak anaknya yang apa nih, ya, watak anak yang mana nih jenisnya. Disuruh buang sampah, nak buang sampah ya, nah, kita masuk sini ilmunya. Tapi anak yang ekstrovert akan beda dengan anak introvert, akan beda dengan anak ambivert buang sampahnya. Nak taruh sepatunya ya nak, tempat sepatu, itu ilmunya di sini Bun. Tapi anak introvert akan letakkan sepatu ya berbeda dengan anak ekstrovert dan berbeda juga dengan anak ambivert istilahnya. Ya. Nah dalam pembagian watak kali ini saya bagi seperti 3 besar saja ya. Nah, oh ya sebelumnya ini kita surat Asy-Syam ayat 89 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha wujuraha wa taqwaha ya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Jadi memang kita sudah diilhamkan itu di jiwa. Jiwa itu ada di otak ya. Ini menurut ulama neuroscience ya. Ada kefasikan dan ketakwaan dan kalau kata ilmuwan ada kekuatan dan kelemahan di watak itu. Dan berikutnya, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Cara mensucikannya itu tadi kita belajar apa sih? Ya, jalan kefasikan dan ketakwaan yang ada pada diri saya, pada suami, pada anak. Nah, itulah yang disebut kita belajar watak. Personality, kepribadian, ya. Watak sama karakter berbeda, ya. Watak itu ada dari sananya, karakter itu untuk membentuk watak. Anak kita, karena kita keluarga muslim, kita membuat karakter muslim. Karakter anak soleh, karakter anak soleha. Tapi wataknya harus tahu juga, dia watak introvert kah, ekstrovert kah, atau ambivert. Pendekatan terhadap watak ini beda-beda. Ya. Nah ini watak. Ya. Itu tadi saya bilang dia terbagi 3 besar, introvert, ekstrovert, dan ada separuh-separuh ambivert. Namanya sebut ambivert. Ya. Apa sih ciri-cirinya? Sekarang coba ciri-cirinya ayah bundanya dulu ya. Coba ciri-ciri ayah bunda nih. Ayah bunda ini yang introvert, ambivert atau ekstrovert. Ya. Baik, orang introvert itu lebih memilih ada di tempat sepi. Dalam seminggu ini tempat sepinya lebih sering, lebih banyak dibanding ke tempat ramai. Itu berarti introvert. Ya. Terus ekstrovert yang bagaimana Bu Aisyah? Pokoknya ini ciri-ciri ekstrovert. Lebih semangat ketemu orang baru. Siapa ayah bunda yang hari seminggu ini semangat banget ketemu orang baru. Cuman masalahnya lagi COVID, makanya ketemu orang barunya lewat Zoom. Ya, saya termasuk orang yang semangat ketemu orang baru, panitia baru. Kemudian nanti lihat lagi orang-orang baru. Walaupun saya senang juga lihat ada sahabat-sahabat saya yang sudah sering ikut dan ada lagi, itu senang juga. Tapi ya memang saya ada ekstrovertnya juga gitu. Tapi nggak murni kalau saya ekstrovert saya. Ya, kenapa? Itulah yang namanya ambivert. Ambivert ini tergantung sikon. Senang, kadang-kadang senang tempat sepi, terkadang-kadang senang ketemu orang baru, artinya harus keluar kan gitu. Ya, itu misalnya ambivert itu misalnya 3 hari tuh. 3 hari tempat sepi, 3 hari keluar ketemu orang baru gitu. Tapi kalau introvert dalam 7 hari mungkin ya 5 hari di tempat sepi, 2 hari yang keluar. Ekstrovert kebalikannya, 5 hari dia keluar, 2 hari di rumah gitu. Ini cara gampangnya ya. Kemudian apa lagi? Introvert itu lebih produktif di tempat tertutup. Termasuk anak kita. Ada anak karena introvert, waktu pandemi belajar gini, dia lebih senang. Bahkan lebih produktif. Lebih cepat belajarnya. Tugas-tugas selesai juga. Itu ada yang kayak gitu. Di kamarnya, di rumah, itu namanya tempat tertutup. Ya. Dan kalau ada yang bekerja, lebih senang kerja di dalam ruangan ini. Ekstrovert apa? Ekstrovert kebalikannya lebih produktif di tempat terbuka. Nah, inilah pada pandemi ini anak-anak yang ekstrovert udah mulai gelisah ini. Kenapa? Dia produktif kalau tempat terbuka, bahkan ketemu orang lain.
ya energinya akan dapat dari teman-temannya. Mulai di rumah itu belingsatan sudah. Kalau anak saya ekstrovert, saya masih memperbolehkan ya seminggu sekali keluar sebentar aja. Mungkin dia pergi beli beras kah, atau saya minta tolong pergi beli sirup, beli gula, ya keluar dulu sebentar. Nanti tinggal diajarkan protokol ya kesehatan. Tapi kalau yang anaknya introvert, dia nak ini lagi ada PSBB ketat nak, 2 pekan nggak boleh keluar, asik, memang gitu. Introvert itu. Yang ambivert gimana Bu Aisyah? Ambivert bisa keduanya. Bisa produktif di tempat tertutup, bisa juga produktif di tempat terbuka. Ayah bunda dan sahabat-sahabat, kalau ada yang kayak gitu berarti Anda ambivert. Ya. Terus apa lagi dong Bu Aisyah? Ya, ciri-ciri yang lainnya lagi. Ya, introvert, ekstrovert dan ambivert. Oke. Nah, sekarang ya. Introvert itu ya terpulihkan energinya saat sendirian. Jadi introvert, kalau orang introvert capek, gue sendiri dulu deh, gak usah ditemenin deh. Anak-anak juga gitu, bunda aku gak mau kemana-mana, aku di rumah aja, aku mau istirahat. Nah itu berarti dia introvert tuh. Dan hampir seminggu, mungkin 6 hari dia begitu, itu dia introvert. Ya. Terus kalau ekstrovert, terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Kalau kita punya anak ekstrovert, dia bilang, aduh bunda, aduh capek banget nih aku nih, bun aku mau keluar ya. Itu gak usah heran. Kenapa? Karena dia ekstrovert, dia terpulihkan energinya saat beramai-ramai kalau keluar rumah. Sementara bundanya heran, loh tadi katanya capek malah minta keluar kan gitu. Ya. Kalau nanti ada yang kayak gitu, bunda langsung, oh iya ya anak saya ekstrovert. Ya sudah, ya hati-hati di jalan ya nak, pakai masker, bawa hand sanitizer, jaga jarak. Jam berapa pulang? Paling diajarin kayak gitu. Ya, supaya apa? Dia tangguh kan? Tangguh. Ya kan? Jam berapa pulang nak? Kalau lewat dari jam ini dan ada kepepet nggak bisa pulang, hubungi bunda ya. Kalau misalnya lobet, gimana caranya deh, coba hubungin deh. Kalau enggak ya segera pulang, gitu. Ajarin aja kayak gitu. Kalau ambivert gimana ambivert? Ambivert ini tergantung situasi kondisi. Ya, tergantung situasi kondisi. Bisa sendirian, bisa rame-rame. Ya. Introvert apa? Lebih suka bekerja atau belajar sendiri. Kalau anak kita lebih suka belajar sendiri, ya itu introvert. Makanya pelajaran PJJ cocok banget buat dia. Dan lebih suka bekerja atau belajar dalam tim atau sama teman-teman, nggak masuk dia pelajaran kalau dia belajar sendiri, apalagi didampingi oleh bundanya yang marah-marah, itu anak ekstrovert itu. Anak ekstrovert. Ya. Ambivert gimana anak yang ambivert atau kita yang ambivert? Bisa sendiri, bisa juga beramai-ramai. Ya. Ambivert ini kombinasi introvert separuh, ekstrovert separuh. Itu bukan kepribadian ganda, bukan ya. Ini kepribadian yang normatif semuanya ini. Cuman memang ada kepribadian yang separuh-separuh. Oke? Kemudian apa lagi? Biasanya akan banyak berpikir sebelum mulai bicara, itu introvert. Kalau ada anak bicaranya nggak setiap hari, ya paling seminggu berapa kali bicara, itu berarti dia introvert. Dia mikir dulu, kalau udah di dalam pikirannya udah oke, baru dia mau bicara. Kalau ekstrovert beda, ekstrovert ini biasanya akan mengatakan apapun yang dipikirkan. Baru mikirin sesuatu langsung diomongin. Baru dipikirin langsung diomongin itu. Itu ekstrovert. Ya. Ambivert bagaimana ambivert? Ambivert bisa lebih banyak berpikir, bisa juga lebih banyak bicara, tergantung kondisi juga ini. Ini ambivert. Kalau bunda, ayah bunda rasanya kayak gini ya itu Anda ambivert ya. Kemudian cenderung lebih pendiam. Introvert ini, ekstrovert cenderung lebih ceplas-ceplos. Karena itu tadi ya baru dipikirin langsung diomongin, pikirin langsung. Ya, ini introvert dia memang belum bicara kalau dia belum berpikir, belum dipikirin. Ya, kadang-kadang pikirnya agak panjang nih, agak mendalam, agak detail, baru dia omongin. Itu namanya introvert. Ambivert ya akan ceplas-ceplos pada situasi tertentu dan akan juga diam pada situasi tertentu. Ini pembagian watak berdasarkan ya pembagian besar introvert, ekstrovert, ambivert. Nanti masing-masing introvert itu ada 2 jenis, ekstrovert juga ada 2 jenis, ambivert juga ada 2 jenis juga kombinasinya. Ya. Gimana caranya Bu Aisyah untuk lihat lagi lebih dalam? Nah, sekarang kita lihat hasratnya, Ya. Kita mengenal watak anak ya. Coba kita kenal diri kita dulu nih sebelum mengenal watak anak. Oke? Ya. Adakah bunda yang hasratnya selalu mau damai, nggak mau konflik? Pokoknya saya damai aja deh. Ciri khasnya kalau ada apa-apa sering ngomong terserah. Ya.
Bunda, ini bunda atau ayah ya diajak makan oleh temennya, mau